Untuk meningkatkan literasi sangat banyak. Kami mengemasnya dengan menarik agar adik-adik semua tahu bahwa literasi itu menyenangkan. Kegiatan-kegiatan kami yaitu baca pustaka, istana buku, pesantren Ramadan, dan masih banyak lagi. Sahabat Tara, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Agis Filzah Nabila, alumni GPAN Malang 2021. Di sini awal mula aku ketemu dengan GPAN karena kakak tingkatku ada yang gabung dengan GPAN duluan. Nah, dari situ aku mulai searching-searching apa itu GPAN, komunitas apa itu, kemudian kegiatannya apa saja. Nah, dari situ muncul ketertarikan untuk gabung. Kemudian kenapa harus GPAN? Karena GPAN selain menawarkan ilmu, pengalaman, dan juga sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, GPAN juga memiliki kekeluargaan yang sangat berat. Dari 1 sampai 100, aku kasih nilai 100 untuk GPAN karena memang sangat cinta banget sama GPAN. Dan doa terbaik untuk GPAN, semoga GPAN terus berjaya, terus bertumbuh, dan menebarkan benih yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya bidang literasi. Itu saja dari aku. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Nur Isnaini, biasa dipanggil Kak Iis. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa pesan-kesan saya tentang GPAN. Nah, awal mula saya join GPAN ini karena saya tertarik dengan kegiatan kakak saya ketika kakak saya juga kebetulan bergabung di komunitas ini dan menjadi pengurus asrama di UM. Nah, jadi dulu itu di asrama ada kegiatan besar yang berkolaborasi dengan GPAN. Nah, dari situlah saya melihat dokumentasinya dan itu sangat menarik gitu loh. Sehingga ketika saya lolos dan diterima di UM ini, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung juga di komunitas GPAN ini. Nah, lalu kenapa sih harus GPAN? Nggak tahu kenapa ya. Saya memang melihat orang-orang yang ada di GPAN itu supel, ramah, dan menyenangkan, dan juga nggak pandang bulu, entah tua, muda, itu kita ya sama-sama berbagi literasi kepada adik-adik yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk nilai 1 sampai 100, saya akan memberikan GPAN 99. Lalu doa terbaik saya untuk GPAN, semoga selalu menjadi komunitas yang sangat didamba-dambakan oleh anak-anak, kemudian bisa menyebarkan literasi kepada anak-anak di sekitar kita, dan juga orang-orang yang ada di GPAN ini selalu ramah, terbuka, menyenangkan, dan dimanapun berada dan kapanpun selalu senang saat berbagi literasi. Terima kasih. Dadah. Harapan untuk memberikan manfaat kadang bisa hilang. Nak, buka puasa dulu yuk. Maaf belum bisa bantu ibu. Bantu ibu siapin buka puasa ya. Tapi langkahmu yang terus bergerak akan selalu menghidupkan segala harapan untuk kembali memberi manfaat bagi sesama.
Wardah, bergerak hidupkan harapan. Bagaimanakah budaya membaca masyarakat Indonesia saat ini? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada program International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. GPAN atau Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara merupakan organisasi yang bergerak di bidang literasi dengan tujuan untuk menyediakan sumber belajar bagi anak-anak agar wawasan dan informasi dapat diperoleh dengan mudah. Kegiatan-kegiatan di GPAN untuk meningkatkan literasi sangat banyak. Kami mengemasnya dengan menarik agar adik-adik semua tahu bahwa literasi itu menyenangkan. Kegiatan-kegiatan kami yaitu baca pustaka, istana buku, pesantren Ramadan, dan masih banyak lagi. Assalamualaikum, perkenalkan aku Agis Filzah Nabila, alumni GPAN Malang 2021. Di sini awal mula aku ketemu dengan GPAN karena kakak tingkatku ada yang gabung dengan GPAN duluan. Nah, dari situ aku mulai searching apa itu GPAN, komunitas apa itu, kemudian kegiatannya apa saja. Dan dari situ muncul ketertarikan untuk gabung. Kemudian kenapa harus GPAN? Karena GPAN selain menawarkan ilmu, pengalaman, dan juga sangat berdampak kepada masyarakat sekitar, GPAN juga memiliki kekeluargaan yang sangat baik. Dari 1 sampai 100, aku kasih nilai 100 untuk GPAN karena memang sangat cinta banget sama GPAN. Dan doa terbaik untuk GPAN, semoga GPAN terus berjaya, terus bertumbuh, dan menebarkan benih yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya bidang literasi. Itu saja dari aku. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan saya Nur Isnaini, biasa dipanggil Kak Iis. Nah, saya di sini akan menyampaikan beberapa pesan-kesan saya tentang GPAN. Nah, awal mula saya join GPAN ini karena saya tertarik dengan kegiatan kakak saya ketika kakak saya juga kebetulan bergabung di komunitas ini dan menjadi pengurus asrama di UM.
Nah, jadi dulu itu di asrama ada kegiatan besar yang berkolaborasi dengan GPAN. Nah, dari situlah saya melihat dokumentasinya dan itu sangat menarik gitu loh. Sehingga ketika saya lolos dan diterima di UM ini, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung juga di komunitas GPAN ini. Nah, lalu kenapa sih harus GPAN? Nggak tahu kenapa ya. Saya memang melihat orang-orang yang ada di GPAN itu supel, ramah, dan menyenangkan, dan juga nggak pandang bulu, entah tua, muda, itu kita ya sama-sama berbagi literasi kepada adik-adik yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk nilai 1 sampai 100 saya akan memberikan GPAN 99. Lalu doa terbaik saya untuk GPAN semoga selalu menjadi komunitas yang sangat didamba-dambakan oleh anak-anak, kemudian bisa menyebarkan literasi kepada anak-anak di sekitar kita, dan juga orang-orang yang ada di GPAN ini selalu ramah, terbuka, menyenangkan, dan dimanapun berada dan kapanpun selalu senang saat berbagi literasi. Terima kasih. Dadah. Selamat malam para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah akhirnya kita berada pada acara malam puncak hari ulang tahun GPAN ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara dan launching Yayasan Askara Insan Nusantara. Sesuai dengan visi misi, mewujudkan gerakan perpustakaan anak Nusantara yang cermat berdampak untuk kemajuan budaya literasi bangsa Indonesia. Perkenalkan, saya Sally Zakiatunisa Ramadhani bersama rekan saya Vidya Oktaviana yang akan memandu jalannya acara malam puncak hari ulang tahun ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara dan launching Yayasan Askara Insan Nusantara pada malam hari ini. Yang terhormat Kak Imam Arif Faila Syaiful Huda, MSc selaku founder GPAN. Yang terhormat Kak Muhammad Khairul Anam SPD selaku Ketua Yayasan Askara Insan Nusantara. Yang kami hormati Kak Muhammad Ikhlas Darmawan selaku Ketua GPN Pusat. Yang kami hormati Kak Zika Atkia Iramadan, SSI, selaku Ketua Pelaksana HUT GPN yang ke-7. Yang kami hormati seluruh ketua regional beserta anggota yang hadir, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas support-nya kepada sponsorship Wardah, Smartfriend, dan harvestdigital.id. Kepada seluruh media partner, semoga hubungan baik ini akan senantiasa terjalin dan terus saling mensupport dalam kebaikan. Malam puncak hari ulang tahun ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara tahun ini sangatlah spesial karena berada juga tepat di bulan yang suci bagi umat muslim. Selain itu, ada yang spesial lagi, di mana bertepatan dengan hari ulang tahun ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Askara Insan Nusantara. Baiklah, para hadirin sekalian, agenda malam puncak hari ulang tahun ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara dan launching Yayasan Askara Insan Nusantara akan segera dimulai. Sebelumnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan, lalu disusul dengan penayangan jejak kegiatan GPAN. Selanjutnya adalah acara inti yaitu launching Yayasan Askara Insan Nusantara, mohon maaf. Kemudian pemutaran video persembahan dari regional GPAN. Dilanjutkan dengan pengumuman pemenang lomba Semarak HUT GPN yang ke-7. Dan yang terakhir adalah penutup, serta adanya pemutaran video.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana HUT GPN yang ke-7 kepada Kak Zika. Kami persilakan. Kak Zika bisa open mic mungkin? Belum kedengaran. Kak Zika belum terdengar. Mas Zika masih belum terdengar suaranya. Mungkin bisa dicoba dengan yang lain. Sebentar teman-teman, kita tunggu dulu. Belum. Halo, Masih belum halo, terdengar, halo. Mas? Oh, sudah. Sudah. Bisa sekali habis hujan ya. Oke, terima kasih MC. Saya minta maaf ya kendala tadi. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiatsu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kita udah memasuki malam puncak ya, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan juga salam hormat kepada Pak Imam Arifailah Saiful Huda selaku founder dan juga ketua penasehat pembina Yayasan Askara Insan Nusantara. Dan juga selaku ketua, salam hormat juga, selamat datang juga kepada Kak Muhammad Khairul Anam, Ketua Yayasan Askara Insan Nusantara beserta jajarannya atau teman-teman dari yayasan. Kemudian Ketua Umum GPAN Pusat Muhammad Ikhlas Darmawan, para undangan, sponsorship, kemudian media partner, dan tak lupa tim dari GPAN Pusat serta teman-teman dari regional GPAN Regional Senusantara. Alhamdulillah sekali lagi kita semua bisa bersua pada malam hari ini pada kegiatan malam puncak HUT GPAN ke-7 yang sekaligus pada malam hari ini akan dilangsungkan kegiatan launching Yayasan Askara Insan Nusantara. Saya pada malam hari ini mewakili seluruh teamwork HUT ke-7 GPAN mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan juga kerjasamanya kepada para sponsorship,
kepada media partner. Semoga kedepannya kami masih bisa ya bersama-sama saling mensupport dan bekerja sama dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan yang baik di masa yang akan datang. Kegiatan pada malam hari ini merupakan puncak dari semarak peringatan HUT ke-7 GPAN, di mana dimulai dari kegiatan khataman Al-Quran, kajian literasi, dan beberapa kompetisi dalam rangka memeriahkan HUT GPAN ke-7. Kami juga mengundang segenap para dermawan yang senantiasa mensupport kegiatan kami di regional-regional GPAN se-Nusantara dengan tujuan memperkenalkan bahwa GPAN bukan sembarang perkumpulan. Nah, dibuktikan dengan kita berada pada tahun ke-7 pada malam hari ini. Semoga dengan acara pada malam hari ini kerjasama kita semakin baik dan tetap terus bergandengan tangan saling mensupport demi kegiatan yang lebih baik lagi. Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya ucapkan kepada teamwork HUT GPAN ke-7. Terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya karena telah mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya untuk mensukseskan rangkaian acara HUT GPAN ke-7 kali ini. Saya juga memohon maaf juga jika dalam perjalanannya kegiatan ini dari awal kemarin rentetan acara hingga pada malam hari ini, jika memang nanti ada sedikit kekurangannya, kami benar-benar mohon maaf. Semoga kegiatan malam ini juga menjadi simbol ucapan terima kasih kami kepada segenap dermawan, sponsorship, media partner sekalian. Itu saja dari saya selaku perwakilan dari teamwork HUT GPAN ke-7. Selamat mengikuti kegiatan ini hingga akhir nanti dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Jika atas sambutannya. Langsung saja sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua GPN Pusat, Kak Muhammad Ikhlas Dermawan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Imam Arifahillah Syaiful Huda, selaku founder Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara, sekaligus pembina Yayasan Askara Insan Nusantara. Yang terhormat segenap pembina dan pengawas Yayasan Askara Insan Nusantara. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khairul Anam, selaku Ketua Yayasan Askara Insan Nusantara, beserta segenap jajaran pengurus. Yang saya hormati segenap undangan, pihak sponsor, Harvest Digital, Wardah, dan Smartphone Community, dan seluruh segenap media dan seluruh pihak yang turut mensupport acara ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan bentuk terima kasih kami, serta segenap pengurus Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Pusat dan seluruh regional yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan bangga, kita bersama dapat melaksanakan malam puncak peringatan hari ulang tahun GPAN ke-7, yang mana sebelumnya kita telah melewati serangkaian acara, dimulai dengan hot meal dan kajian Al-Quran, terus diadakan dengan lomba, dengan event skala nasional, yaitu lomba tartil dan pidato, dengan penuh khidmat. Hadirin yang saya hormati, tahun ini GPAN atau Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara telah mencapai usia yang ke-7 tahun. 7 tahun perjalanan Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara membangun semangat cinta literasi dan penuh bangga terus melanjutkan dedikasi utama menebar kebermanfaatan untuk anak-anak Nusantara. 7 tahun hadir dengan mengusung semangat cermat berdampak.
hingga sampailah kita kepada satu harapan bersama, mewujudkan GPAN yang cermat berdampak untuk kemajuan literasi bangsa Indonesia. GPAN kini dan nanti akan tetap sama, penuh cinta, dan senantiasa berkontribusi untuk negeri. Hadirin yang saya hormati, setiap kali memperingati hari ulang tahun organisasi tercinta ini, kita meneguhkan komitmen bersama untuk merawat dan mewujudkan kemandirian organisasi. Merawat organisasi dengan terus-menerus menghidupi semangat kevoluntiran maupun pengurus, yaitu menyatukan ataupun menyatakan kepedulian dan bela rasa terhadap tingkat literasi anak-anak Nusantara. Sebagai organisasi yang bersifat sosial aktif, Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara menyatakan kepedulian itu dengan mengadakan kegiatan diantaranya lapak baca secara gratis, bakti sosial, festival literasi, maupun agenda lainnya yang berkaitan dengan keliterasian, serta aktif dan giat berkolaborasi dengan demi mencapai tujuan yang sama dalam memajukan bidang literasi dan pendidikan. Sebelum saya akhiri, dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya selaku Ketua Umum Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Pusat mengucapkan selamat ulang tahun Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara yang ke-7. Semoga senantiasa berkomitmen untuk terus menebar kebermanfaatan dan menginspirasi dalam kegiatannya. Mari bersinergi bersama kami dan tunggu kami selalu di event-event selanjutnya. Demikian dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku,
Patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Akhirnya kita sudah berada di titik 7 tahun bersama. Kilas balik, 7 tahun lalu kita berkumpul membentuk wadah dengan membawa semangat literasi yang sama. Dan hari ini kita masih ada di dalam wadah yang sama. Selamat ulang tahun GPAN yang ke-7, semoga kita bisa merayakan HUT di tahun-tahun berikutnya. Tanpa perlu berlama-lama, marilah kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu acara inti. Para hadirin sekalian, agenda selanjutnya adalah launching Yayasan Aksara Insan Nusantara yang akan langsung dipimpin oleh Kak Imam Arifailah selaku founder juga Ketua Pembina Yayasan Askara Insan Nusantara. Kepada Kak Imam, saya persilakan. Assalamualaikum, apakah terdengar suara saya? Ya, dengar Kak. Oke, mohon maaf karena ada suara nangisan saya. Oke, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Mas Anam selaku Ketua Yayasan dan para pembina Yayasan, dan Mas Faruk dan yang lainnya, kemudian Mas Ikhlas Darmawan selaku Ketua Umum GPAN Pusat. Saya ucapkan selamat juga sudah terpilih sebagai Ketua Umum GPAN Pusat. Kemudian segenap undangan, yakni pihak sponsor, Harpers Digital, kemudian ada Wardah dan Smart Friend Community. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sudah berkontribusi dalam acara ini. Kemudian segenap media yang turut mensupport acara ini, kemudian serta segenap pengurus GPAN Pusat dan seluruh regional yang telah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, agenda saya kan untuk meresmikan. Jadi sebelum meresmikan mungkin ada pesan-pesan dari saya terkait dengan apa GPAN ini, kemudian terkait dengan yayasan. Yang pertama, saya sangat bersyukur bahwasanya GPAN sudah sampai umur 7 tahun ya. Ini benar-benar tidak terpikirkan sampai sejauh ini. Dan alhamdulillah sekali ini berkat teman-teman semuanya, bukan berkat saya, tapi berkat teman-teman semuanya yang gigih dalam rumah GPAN ini. Kemudian alhamdulillah juga kemarin agenda kita baru terrealisasi, yakni Yayasan Askara Insan Nusantara. Ini juga merupakan agenda besar yang hampir sudah lama kita agendakan dan baru terrealisasi pada tahun ini. Bagi saya tidak masalah, yang penting mungkin agak lama tapi yang penting tetap tercapai prosesnya yang kita nikmati secara bersama. Setiap kepemimpinan saya yakin banyak memiliki kelebihan. Kepemimpinannya sejak zamannya Mbak Rizka, Mbak Devi, kemudian ada Mas Anam, Mas Roni, dan yang seterusnya di beberapa regional seterusnya. Pasti banyak memiliki kelebihan dan tak luput juga ada sedikit kekurangan, itu pasti lumrah. Saya ucapkan bagi teman-teman semua yang di regional, yang di pusat, beribu terima kasih sudah berkontribusi di GPAN.
Dan alhamdulillah yang tim yang baru juga di Yayasan Askara Nusantara, saya ucapkan banyak terima kasih. Insya Allah tahun ini juga nanti ada mahasiswa saya mungkin ada menghubungi Mas Ikhlas, Insya Allah di Jambi nanti ya pengen, saya sebenarnya cuma menawarkan apakah pengen apa tidak, dan Insya Allah mau untuk membentuk GPAN di regional Jambi. Artinya kita pengen memperluas jaringan, silaturahimnya diperluas. Seandainya nanti ada anak-anak saya di Jambi ke Jawa, nanti silakan disambut. Kemudian kalaupun ada yang di Jawa mau ke Jambi khususnya, atau Sumatera, di Medan misalnya, silakan nanti berkabar saja. Ini adalah jaringan kekeluargaan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua, memperlancar rezeki kita. Itu yang pertama. Kedua, saya berharap sekali era sekarang itu menjadi era yang serba tidak pasti, sangat serba tidak pasti ke depannya. Untuk itu kita perlu pengetahuan yang cukup tinggi, pengetahuan yang cukup mendalam, atau pengetahuan yang sangat mendalam untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Jadi literasi ini memang menjadi hal yang sangat bagi saya sangat mendukung pola pikir menjadi lebih baik. Contoh saja dari hal pola pikir terkait dengan fenomena yang saat ini terjadi, terkait dengan finansial literasi misalnya. Berapa orang yang kena tertipu misalnya, banyak sekali masa-masa itu akibat apa? Orang tidak memahami literasi keuangan secara mendalam sebenarnya. Itu baru hal dalam hal keuangan, belum dalam hal yang lainnya. Jadi saya cukup bersyukur ruang di GPAN, ruang berkarya di GPAN ini menjadi tumbuh bersama, ya, tumbuh bersama. Kalau ada yang misalnya ada yang kurang misalnya di sisi ini, ya bareng-bareng diperbaiki. Itu yang kedua. Kemudian saya juga berharap terkait dengan pola pikir, bahwasanya ada dua pola pikir, ya, ini pola pikir fixed mindset dan growth mindset. Semoga kita termasuk pada growth mindset, ya, pola pikir yang kita menganggap bahwasanya semua ini adalah proses. Tidak ujuk-ujuk datang, tidak ujuk-ujuk, artinya tidak ujuk-ujuk saya pasti bisa ini, secara lahir saya sudah bisa ini, tidak. Tapi semua ini proses untuk menuju kesuksesan, untuk menuju apa yang kita capai pasti melalui proses. Jadi pola pikir semua itu bisa dipelajari, menjadi orang pembelajar. Itu. Kemudian yang ketiga, sekali lagi saya ucapkan kepada terutama Mas Anam, Mas Anam, terima kasih banyak sudah memberi ibaratnya membuka jalan pada pembukaan yayasan, dan GPAN ini masuk dalam lingkup yayasan nanti. Kedepannya semoga program-program nanti saling mendukung dengan yang lainnya. Mungkin harapan saya untuk di yayasan nanti ada program pembuatan buku mungkin, ya, pembuatan buku, karena di banyak jurnal kan banyak sekali orang-orang nanti, banyak. Nanti silakan nanti Mas Anam menghubungi saya, kebetulan ada satu proyek yang terkait dengan buku, mungkin nanti bisa diambil di saya juga. Itu mungkin untuk anak teman-teman GPAN nanti. Silakan nanti Mas Anam bisa menghubungi saya. Kemudian selanjutnya, apakah langsung secara diresmikan atau memang ada video atau seperti apa, Mas Mbak MC? Langsung saja, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Al-Fatihah, ya, bersama-sama semoga peresmian yayasan ini menjadi awal pergerakan kita semakin luas, semakin baik, semakin memberikan kontribusi yang
kepada masyarakat semakin baik, kemudian memberikan wadah bagi semua para pemuda, anak, dan seluruh masyarakat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah selesai pembacaan Al-Fatihah. Semoga peresmian Yayasan Askara Nusantara ini menjadi awal langkah kita maju bersama. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Imam Arif Faillah. Semoga dengan dibentuknya Yayasan Askara Insan Nusantara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Agenda selanjutnya adalah pemutaran video persembahan GPAN regional untuk HUT GPAN yang ke-7. Selamat menyaksikan. Tunas dan tumbuh oleh Sulis Muntika. Pada setiap tunas kebaikan yang bertumbuh hingga hari ini, kuucapkan syukur yang terpanjat akan setapak yang kian erat. Badai mungkin tiada terhalang menerabas dan mengubur asa. Namun, hingga hari ini kita tetap ada. Dari bagaimana kita lahir, kita bertumbuh bersama dengan takdir. Mungkin inilah jalan kita bersama membangun literasi Indonesia. Setiap lelah dan letih yang mengembang bersama dengan perih pada jalan yang telah dituju akan membawa pada tunas-tunas baru. Setiap kata yang akan terbaca dengan lisan setiap anak bangsa menjadi pelita terang untuk mengarungi jalan kehidupan. Panjang umur pada kebaikan-kebaikan yang terus mengudara di tanah Nusantara. Panjang umur pergerakan-pergerakan anak muda yang peduli akan tunas-tunas bangsa. Selamat bertambah umur GPAN-ku. Semoga tetap menjadi pelita dan akan terus bersinar bagi diriku dan mimpi negeriku. Luar biasa sekali pembacaan puisi dari perwakilan anggota regional Lamongan. Setelah pembacaan puisi dari regional Lamongan, mari kita saksikan juga ada video khusus ucapan ulang tahun GPAN yang ke-7 dari alumni dan regional-regional. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Yayasan Askara Insan Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara yang ke-7 tahun. Semakin jaya, semakin berdampak, dan semakin bermanfaat untuk literasi Indonesia. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hassani Takwim, pengurus GPAN periode 2017-2019, mengucapkan selamat ulang tahun untuk GPAN yang ke-7 dan selamat atas didirikannya Yayasan Askara Insan Nusantara. Harapannya semoga dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang ada di dalamnya dan juga sukses dan jaya selalu. Sekian, terima kasih. Salam literasi. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara yang ke-7.
lagi saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara yang ke-7. Baiklah, para hadirin, pada rangkaian perayaan HUT GPN yang ke-7, kami juga mengadakan beberapa kompetisi Semarak HUT GPN yang ke-7, yaitu ada 2 lomba, yaitu yang pertama adalah lomba tartil Al-Quran, dan yang kedua adalah lomba pidato. Dan sampailah kita pada pengumuman pemenang kompetisi Semarak HUT GPAN ke-7 kategori lomba tartil Al-Quran. Juara 1 dimenangkan oleh Ananda Vina Ayu Ramadhani dari TPQ Mustawa Soko Tuban. Juara 2 dimenangkan oleh Ananda Emil Asga Nizami dari MIN Denpasar. Masing-masing juara akan mendapatkan trofi kemenangan beserta sertifikat, uang pembinaan, dan souvenir dari sponsor kami Wardah, Smartfriend, dan harvestdigital.id. Kategori pertama telah diumumkan. Saatnya mengumumkan kategori lomba pidato. Pemenang kompetisi Semarak HUT GPN yang ke-7 kategori pidato adalah yang pertama dimenangkan oleh Ananda Muhammad Yu'lal Falak dari Tegal. Juara kedua dimenangkan oleh Ananda Divi Putri Septiani dari MI Al-Aqsa Tahfidzul Quran. Masing-masing juara mendapatkan trofi kemenangan serta sertifikat, uang pembinaan, dan souvenir dari sponsor kami. Ada satu lagi pengumuman spesial yang belum kita sebutkan, yaitu challenge review hotmail dan kajian yang diposting di akun sosial media para peserta. Sebagai informasi, bahwa salah satu rangkaian kegiatan Semarak HUT GPAN yang ke-7, tepatnya tanggal 18 April 2020 yang lalu, kami mendapatkan kajian makna nuzulul Quran untuk meningkatkan budaya literasi di masa kini. Dan pemenang challenge review hotmail dan kajian diraih oleh Kak Mahya dengan akun Instagram @literasimahyavi. Jadi pemenang-pemenang dari lomba dan challenge bisa dilihat dari screen yang sudah dibagikan ya. Dan sama seperti yang lain, masing-masing pemenang juga akan mendapatkan souvenir dari sponsor kami. Dari Wardah Kosmetik, Smartfriend, dan Harvest Digital. Para hadirin sekalian, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Acara akan dilanjutkan dengan pemutaran video nantinya. Tapi sebelum itu kami berharap para hadirin agar menyalakan kamera karena akan kami dokumentasi. Sebelumnya juga saya harapkan untuk para hadirin untuk mengisi daftar hadir di link yang akan dibagikan nantinya di kolom chat. Jadi ada daftar presensi juga kuesioner dari Wardah Kosmetik dari sponsor kami. Kami mengharapkan para hadirin untuk mengisi link tersebut. Jadi teman-teman dipersilakan untuk menyalakan kamera. Oh, linknya belum dikirim ya? Sebentar. Oh, sudah. Nah, itu linknya sudah dikirim oleh Kak Lili Alfionita. Jadi silakan diisi kedua link tersebut. Sambil mengisi link, kita coba on cam dulu ya. Kepada petugas yang bertugas. Ayo. Ada dua gaya ya. Gaya yang pertama adalah gaya bebas dulu. Nanti gaya kedua gaya salam literasi L. Oke. Oke, gaya yang pertama gaya bebas. Silakan.
Sudah siap? 1, 2, 3. Oke, gaya yang kedua. Gaya salam literasi, salam L. Ayo teman-teman. Mas Amanu. Salam L, Mas. Ayo silakan. Ayo guys. Teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner di kolom chat ya, teman-teman. Dan para hadirin yang berbahagia. Sudah diisi teman-teman? Para undangan, para hadirin. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang lomba tartil dan lomba pidato, dan challenge review tadi. Apa kabar? Pasti baik ya. Oke, pasti tetap sehat kan? Oke, perkenalkan nama saya Kak Robi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendongeng tentang apa ya? Tentang dia orangnya begitu cerdik. Dia seorang gubernur. Dia sangat terkenal. Nah, siapakah dia? Ada yang tahu? Saya akan bercerita tentang Abu Nawas. Ya, tentang Abu Nawas. Beliau sangat cerdik. Dia juga seorang pemimpin dan menjadi gubernur di suatu daerah. Nah, ini dia bukunya. Dalam buku ini terdapat beberapa kisah. Nah, saya akan mengambil satu kisah, yakni tentang hati yang tenang. Jadi, suatu hari Abu Nawas jarang pergi ke kedai. Lalu, teman-temannya mencari Abu Nawas. Mereka pada bingung kemana untuk beberapa hari ini Abu Nawas kok tidak muncul. Lalu si gendut bertanya pada si kurus, "Hei, kemana ya Abu Nawas? Kenapa kok dia tidak muncul-muncul?" Lalu si kurus menjawab, "Saya juga tidak tahu. Mungkin Abu Nawas sedang sibuk dengan pekerjaannya." Oh, begitu ya. Oke. Lalu, beberapa jam kemudian, datanglah seorang bapak-bapak ke kedai tersebut. Lalu, bapak-bapak tersebut bercerita atau berkeluh kesah tentang nasibnya. "Hai gendut, di rumah aku memiliki 8 orang anak dan seorang istri. Rumahku sangat kecil, aku sangat kesempitan, dan hidupku tidak bahagia." Nah, si gendut sama si cungkring itu tadi merasa kebingungan karena mereka belum kenal dengan bapak-bapak tersebut, tapi bapak-bapak tersebut sudah bercerita tentang kisah hidupnya. Lalu si gendut menyarankan ke bapak-bapak tersebut, "Hei bapak-bapak, coba kamu pergi saja ke rumah Abu Nawas. Di sana kamu pasti dapat solusinya." Lalu si cungkring menyambung pembicaraannya, "Ya betul-betul,
Coba saja pergi ke rumah Abu Nawas. Bapak akan mendapat solusinya. Lalu si bapak mengiyakan solusi dari si Cungkring dan si Gendut. Akhirnya bapak tersebut pergi naik unta ke rumah Abu Nawas. Lalu sesampainya di rumah Abu Nawas, bapak-bapak tersebut menceritakan kisah hidupnya. Tak tak tak. Assalamualaikum. Dari dalam terdengar, Waalaikumsalam. Siapa ya? Lalu Abu Nawas membukakan pintu dan mempersilahkan bapak-bapak tersebut. Lalu bapak-bapak tersebut duduk dan menceritakan kisah hidupnya. Begini, Pak Abu Nawas, saya ini seorang bapak yang memiliki 8 orang anak dan seorang suami yang memiliki 1 istri. Kehidupan kami sangat susah dan juga rumah kami sangat sempit. Saya merasa tidak bahagia sama sekali. Lalu si Abu Nawas memiliki ide. Abu Nawas menyuruh bapak tersebut untuk membeli beberapa unggas lalu memeliharanya. Kemudian bapak-bapak tersebut mengiyakan perintah Abu Nawas dan beliau pergi pulang lalu membeli beberapa ekor unggas dan memeliharanya. Lusanya bapak-bapak tersebut kembali ke rumah Abu Nawas dan mengeluh, Abu Nawas, sekarang rumahku menjadi sempit lagi dan hidupku bertambah tidak bahagia. Bagaimana dong solusinya? Kemudian Abu Nawas menyarankan lagi, coba bapak pergi ke pasar untuk membeli 6 ekor unta. Dan lagi-lagi bapak tersebut mengiyakan dan pergi ke pasar untuk membeli anak unta. Kemudian memeliharanya di dalam rumah. Nah, lusanya bapak-bapak tersebut kembali ke Abu Nawas dan mengeluh lagi. Bagaimana nih Abu Nawas? Rumahku semakin sempit dan hidupku semakin tidak bahagia. Lagi-lagi Abu Nawas mengasih solusi. Solusinya, Abu Nawas menyarankan bapak-bapak tersebut membeli seekor domba dan memeliharanya di dalam rumah. Lagi-lagi bapak-bapak tersebut mengiyakan perintah Abu Nawas dan tanpa membantah sekata pun. Kemudian bapak tersebut pergi ke pasar membeli domba dan memelihara domba tersebut ke dalam rumahnya. Lusanya bapak-bapak tersebut kembali ke rumah Abu Nawas dan mengeluh lagi. Abu Nawas, hidupku semakin sempit dengan adanya unggas, dengan adanya anak unta dan domba. Bagaimana? Saya tidak bahagia, Abu Nawas. Lalu Abu Nawas ngasih solusi terbaiknya. Kalian tahu apa solusinya? Solusinya adalah Abu Nawas meminta bapak-bapak tersebut menjual 1 ekor unta. Kemudian unta tersebut dijual sama bapak-bapak dan bapak-bapak tersebut kembali ke Abu Nawas. Abu Nawas bertanya, bagaimana Pak? Apakah hidupmu bahagia? Ya, hidupku sangat bahagia, katanya seperti itu. Baik, kalau begitu hari ini jual unggas-unggas bapak yang bapak pelihara. Lalu bapak-bapak tersebut pergi dan menjual unggas-unggas tersebut. Setelah menjual, keesokan paginya bapak-bapak tersebut kembali ke Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata, bagaimana Pak? Apakah hidupmu sudah enak?
sudah tidak sempit. Ya, ya Bu Nawas, hidupku sudah enak, hidupku sudah bahagia, dan rumahku sudah tidak sempit lagi. Nah, kemudian Abu Nawas minta untuk menjual dombanya. Nah, kemudian bapak-bapak itu pergi dan menjual dombanya. Keesokan harinya, bapak-bapak tersebut mengunjungi Abu Nawas dan bercerita bahwa beliau sudah menjual domba yang ia pelihara. Lalu Abu Nawas berkata seperti ini. Bagaimana Pak? Apakah hidupmu semakin bahagia? Dan bapak-bapak tersebut menjawab, ya, hidupku semakin bahagia dan rumahku semakin luas dan anak-anakku semakin senang. Lalu Abu Nawas berkata, nah, itulah Pak. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu tergantung pikiran kita. Kalau kita berpikiran bahwa rumah kita semakin luas dan hidup kita semakin bahagia, maka hidup kita akan bahagia dan rumah kita tidak akan merasa sempit. Jadi, keadaan kita itu tergantung dengan pola pikir kita. Lalu bapak tersebut menjawab, oh begitu ya Bu Nawas. Baik, kalau begitu terima kasih atas solusinya yang terbaik. Lalu Abu Nawas mempersilahkan bapak itu pergi dari rumahnya. Baik Abu Nawas, saya akan lebih mensyukuri hidup saya. Dan sampai saat ini saya sudah bahagia dan terima kasih. Saya pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Abu Nawas. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sedikit kisah bahwa ketenangan hati itu diperoleh dari dalam diri kita sendiri dan juga pola pikir kita sendiri. Kalau pola pikir kita semakin tidak bahagia, maka hidup yang kita rasa juga semakin tidak bahagia. Kalau pola pikir kita semakin bahagia, maka hidup kita juga akan makin bahagia. Nah, pada detik ini kita jalani hidup ini dengan rasa syukur yang amat banyak kepada Allah. Dan kita juga harus merubah pola pikir kita yang awalnya tidak bahagia menjadi bahagia. Bagaimana? Setuju kan? Pasti setuju. Oke, sekian dongeng dari saya akhiri sampai di sini. Itulah tadi dongeng dari GPAN Kediri. Dongengnya sangat bagus dan menarik. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari dongeng Abu Nawas ini. Dan alhamdulillah, sampailah kita pada acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-7 Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara, dan launchingnya Yayasan Askara Insan Nusantara telah berakhir di sini. Dan sampai jumpa di HUT ke-8 tahun depan. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada para sponsorship untuk acara ini, Wardah, Smartfriend, dan harvestdigital.id. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh media partner yang turut berpartisipasi dalam Semarak HUT GPN yang ke-7 kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Saya Liza Kiatunisa Ramadhani dan saya Vidya Oktaviana selaku MC HUT ke-7 GPAN mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harapan untuk memberikan manfaat kadang bisa hilang. Nak, buka puasa dulu yuk. Maaf belum bisa bantu ibu. Bantu ibu siapin buka puasa ya. Tapi langkahmu yang terus bergerak akan selalu menghidupkan segala harapan untuk kembali memberi manfaat bagi sesama. Hidupkan harapan.